Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan DP Yulianti, Mia Helmia, dan Sumal Gendil Maulana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyuluhan tentang hipertensi. Video ini kami ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah promosi dalam kesehatan yang didoseni oleh Ibu Ida Herdiani dan Ibu Neni Solihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang hipertensi. Hipertensi itu apa sih sebenarnya? Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sekitar 140 mmHg dan tekanan darah diastol setidaknya 90 mmHg. Hipertensi tidak hanya beresiko tinggi pada penyakit jantung, tetapi juga penderita penyakit lainnya seperti saraf, ginjal, dan pembuluh darah, dan semakin tinggi tekanan darah makin beresiko. Kedua yaitu penyebab hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, hipertensi primer atau esensial. Disebut juga hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu genetik, lingkungan, hiperaktif saraf, simpatis sistem renin, antigiotensis, dan peningkatan Na plus Ca intraseluler. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko yaitu obesitas, perokok, alkohol, dan polisitemia. Dua yaitu hipertensi sekunder. Penyebabnya yaitu penggunaan estrogen, penyakit ginjal, sindrom, dan hipertensi yang dihubungkan dengan kehamilan. Yang ketiga yaitu tanda dan gejala. Menurut Dalyoko 2010, gejala-gejala yang mudah diamati antara lain yaitu 1. Gejala ringan seperti pusing atau sakit kepala. Yang kedua, sering gelisah. Yang ketiga, wajah merah. Yang keempat, tekuk terasa pegal. Yang kelima, mudah marah. Yang keenam, telinga berdengung. Yang ketujuh, sukar tidur. Yang kedelapan, sesak napas. Yang kesembilan, rasa berat di tekuk. Yang kesepuluh, mudah lelah. Yang kesebelas, mata berkunang-kunang atau penglihatan kabur. Yang kedua-belas yaitu mimisan keluar darah dari hidung. Yang selanjutnya yaitu faktor resiko. Faktor resiko di sini terbagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dikontrol dan faktor resiko yang dapat dikontrol. Yang pertama yaitu faktor resiko yang tidak dapat dikontrol terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Pada prevalensinya antara wanita dan pria sama, namun wanita tidak memiliki penyakit kardiovaskuler menopause. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% wanita dewasa atau wanita lanjut usia dapat beresiko memiliki penyakit hipertensi dibandingkan dengan pria muda atau dewasa. Hal ini berkaitan dengan hormon atau perubahan hormon setelah menopause. Yang kedua yaitu umur. Semakin tinggi umur seseorang atau semakin tinggi usia seseorang, maka semakin tinggi pula beresiko terkena penyakit hipertensi. Yang ketiga yaitu faktor genetik atau keturunan. Adanya faktor genetik atau keturunan pada keluarga, maka anggota keluarga itu dapat terkena penyakit hipertensi. Kebanyakan kasus, kurang lebih 70-80% penyakit hipertensi disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Yang kedua yaitu faktor resiko yang dapat dikontrol. Di antaranya yaitu obesitas. Pada usia lanjut atau lanjut usia, asupan kalori tidak dapat diimbangi sehingga menyebabkan berat badan tidak terkontrol. Obesitas dapat menyebabkan penyakit hipertensi dan jantung. Yang kedua yaitu kebiasaan merokok. Merokok dapat menyebabkan tekanan darah tinggi karena di dalam rokok terdapat nikotin yang dapat menyebabkan pembuluh darah mengerut sehingga dapat beresiko terkena penyakit hipertensi. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi garam berlebih. Menurut DAS atau sering kita sebut diet hipertensi, dianjurkan untuk mengkonsumsi garam atau natrium kurang lebih 2/3 sendok. Jika kita mengkonsumsi lebih dari itu, maka kita akan beresiko terkena penyakit hipertensi.
Yang keempat yaitu stres. Hubungan antara hipertensi dan stres diduga melalui saraf simpatis. Peningkatan saraf simpatis ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi meningkat sehingga dapat menyebabkan penyakit hipertensi. Stres juga berhubungan dengan pekerjaan, kelas sosial, ekonomi, dan karakteristik personal. Yang terakhir yaitu penyakit jasmani. Penyakit jasmani yang dapat menyebabkan penyakit hipertensi yaitu penyakit asam urat, karena asam urat dapat menyumbat aliran darah menuju ke jantung sehingga jantung harus lebih bekerja keras untuk memompa dan mengakibatkan tekanan darah menjadi meningkat. Yang selanjutnya yaitu adalah upaya pencegahan. Pertama, cek kesehatan secara berkala. Kedua, hindari kegemukan. Ketiga, hindari rokok dan alkohol. Keempat, hindari stres. Kelima, olahraga yang teratur atau aktivitas fisik. Keenam, batasi pemakaian garam. Ketujuh, istirahat yang cukup. Selanjutnya adalah diet hipertensi. Diet hipertensi adalah diet bagi penderita hipertensi yang bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju normal. Selain itu, diet hipertensi juga bertujuan untuk menurunkan faktor resiko hipertensi lainnya seperti berat badan yang berlebih, tinggi kolesterol, dan asam urat dalam darah. Tujuannya yaitu membantu menghilangkan nutrisi garam atau mengurangi air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Syarat-syarat diet yang pertama adalah cukup energi, protein, mineral, dan vitamin. Kedua, bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit. Ketiga, jumlah natrium disesuaikan dengan berat ringannya hipertensi. Makanan yang dianjurkan atau boleh dikonsumsi: pisang yang pertama, yang kedua sayuran hijau kecuali daun singkong dan melinjo dan bijinya, yang ketiga buah-buahan kecuali buah durian, keempat adalah yogurt dan olahan susu lainnya yang rendah lemak, kelima susu krim, yang enam oatmeal atau kedelai ya, ketujuh ikan. Makanan yang harus dihindari atau dibatasi: makanan yang mengandung garam seperti makanan cepat saji, makanan dalam kemasan. Kedua adalah makanan banyak yang mengandung gula. Yang ketiga, makanan berlemak, makanan dan minuman mengandung alkohol. Yang contoh jus ya, ini contoh jus penurun hipertensi yang mudah dibuat, yang diperoleh bahan-bahannya. Yang pertama adalah jus apel dan seledri. Satu buah apel ukuran sedang ditambah 2-3 sendok seledri. Yang kedua yaitu adalah jus belimbing dan timun. 3-4 iris belimbing buah ditambah 5-7 iris mentimun segar agar bisa ditambah perasan jeruk nipis sesuai selera ya. Yang ketiga adalah jus timun seledri. 5-7 iris mentimun segar ditambah 2-3 sendok irisan seledri. Oke, alhamdulillah materi dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila masih banyak tutur kata yang mungkin tidak dimengerti atau salah. Kita bertiga mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.